Jadi lebih kayak ke kitanya dulu. Jangan sosokan kayak lu cocok nggak ya buat gue? Lu oke, misalkan cantik, oke, pintar, oke, kaya iya, soleha iya, nasabnya bagus iya. Nah, gua buat lu cocok apa enggak? Betul. Pas atau enggak? Makanya balik lagi sebenarnya di samping juga menjaga diri tadi, memperbaiki diri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para teman-teman semua. Suruh masuk. Oke, selamat datang para teman-teman semua, kembali lagi sama kita di Spekulasi ya. Jangan lupa subscribe, udah intinya itu aja. Oke, iya. Nah, jadi kita ini sekarang lagi mau ngomongin sesuatu hal yang lagi ramai sekarang. Dari dulu sih sebetulnya. Iya, tak lekang oleh zaman lah kalau menurut gue. Tapi ini gue baru banget kayak 2 hari 3 hari yang lalu gue berbincang-bincang ya sama narasumber gue, enggak lah, enggak, sama teman-teman gue di situ ngerumpi lah ya. Iya, lebih kayak ngomongin masa depan aja gitu. Cuman besok berarti ngomongin besok. Iya, 2 menit yang akan datang. Ini kan masa depan juga deh. Cuman lebih kayak menghayal atau menerka begitulah. Jadi ada teman gue nih baru nikah. Iya. 2 menit. Enggak, capek gue. Enggak lama, belum lama ini. Baru nikah nih. Iya. Baru nikah. Cuman gue tahu nih bagaimana kehidupannya dia. Lu tinggal bareng? Kebetulan, kagak lah. Tahu maksud gue. Iya kan, gue temen gue nih. Iya, tapi nah, kan. Jadi, oke. Jadi yang gue bahas semalam itu intinya tuh begini. Kok lu berani sih nikah? Padahal belum bisa dibilang, kalau menurut dia ya, sepengakuan dia, gue dibilang orang mapan itu belum tergolong sebagai orang mapan. Terus? Orang cukup ya, insya Allah itu juga 50-50 gitu. Tapi tetap nikah. Sekarang kenapa? Maksudnya dia merasa pilihannya bener nggak? Maksud gue sekarang ngerasa ya dibuka aja rezekinya. Oh iya berarti gitu. Jadi kayak gue berpikir juga tuh di situ, nikah dulu atau sukses atau mapan dulu nih. Gue berpikir ke situ. Kalau menurut lu dulu dan nih, Ji? Sebenarnya ini sangat subjektif banget sih menurut gue. Pasti kan. Cuman kalau Anda, terima kasih sudah memberi saya waktu. Jadi gimana nih, Pak? Kalau menurut gue sih, gue prefer ke mapan. Mapan dulu baru nikah. Iya. Kenapa? Tapi mapan itu kan subjektif banget. Iya benar. Dalam arti, misalnya menurut lu mapan punya rumah, punya mobil, atau punya rumah 20 kan beda-beda. Iya, pengertian mapannya. Kalau gue, pengertian mapan gue adalah gue udah bisa membiayai diri gue dan istri gue nanti. Dan gue enggak, oke. Dan balik lagi, istri lu nih seperti apa hidupnya? Oke. Beda-beda dong. Berarti ngelihat karakter juga dari bini. Maksud gue taraf hidup sih lebih itu juga. Karakter pastilah. Kita kan ngomonginnya di luar itu ya. Iya. Ini masih masalah tentang mapan atau sukses itu ya. Iya. Taraf hidupnya misalnya dia kebutuhan skincare aja 2 juta misalnya. Otomatis kan lu harus bisa akomodir itu misalnya. Karena gue berpikir kayak gini, dia kan udah dibesarin sama orang tuanya dengan penuh cinta, dengan kecukupan gitu. Ketika masuk sama gue sih, kalau gue ini pribadi gue nggak pengen dia lebih bawah dari itu gitu. Kayaknya itu impian semua pasangan deh. Dalam arti cowok ya di sini. Ini gue nggak tahu, ini pandangan gue, tapi bisa juga berubah kan gitu. Tapi saat ini gue berpikir kayak gitu karena kayak, ya kalau misalnya gue masih ibaratnya belum bisa, mending nanti dulu sih gitu. Kalau gue, karena gue pengen ketika ada orang yang masuk ke hidup gue, ya gue pengen kita bahagia gitu. Betul. Emang udah kita setting untuk bahagia gitu, bukan malah pertanyaannya lu siap nggak nanti kalau misalkan duduk sama gue begini begitu. Maksudnya susah terus nanti kalau misalkan itu ya kita secukupnya. Gitu. Tapi nggak mau kayak gitu kan? Iya, gue nggak mau. Cuman mungkin ada beberapa case yang mungkin kedepannya kayak, oh emang harus nikah gitu, atau enggak
emang itu nanti dikesampingkan. Mungkin ada kalau ceweknya bisa nerima juga kan sebetulnya nggak terlalu masalah juga kan gitu. Bener. Makanya balik lagi ini sebenarnya tergantung keluarga, tergantung siapa yang diajak nikah gitu. Ya itu dia, itu termasuk dengan kata-kata yang gue kemarin ngobrolin. Jadi gini, dia bilang, jadi kalau misalkan berbicara tentang nikah, dia bilang lihat dulu siapa lawan main lu. Iya. Lihat itu dalam segala aspek ya, kayak tadi lu taraf hidup itu bukan hanya sekedar di istri, tapi bagaimana orang tuanya. Iya benar. Ya kan? Dan juga kita juga harus open dulu sebelumnya. Lu yakin nikah sama gua sumpama nih, gua belum ada kerjaan loh. Gua belum kerja loh gitu, sumpama penghasilan gua 1 juta loh per bulan, sumpama kayak gitu kan. Ya lu harus terbuka dulu ke situ supaya nanti istri dan orang tua istri atau calon mertua calon mertua itu kayak oke gitu. Oh iya, oh seperti itu. Iya. Benar. Dan yang harus digarisbawahin kalau kata teman gua, beda sama orang yang nggak kerja, orang yang punya penghasilan kecil karena males, dan orang yang punya penghasilan kecil atau orang yang nggak kerja atau nganggur dengan dia punya effort. Iya, itu beda. Beda memang kemauan beda. kan. Jadi memang ada orang yang dia itu nggak kerja, tapi emang dia malas nggak mau nyari kerja gitu. Atau dia tuh emang ya udahlah, gue penghasilan gue 1 juta ya udah segitu aja udah cukup. Gitu. Jadi kayak ya udah nggak nambah. Tapi beda lagi halnya kalau misalkan orang itu ya punya effort buat lu ke depannya nanti gimana, diri lu, keluarga lu, nanti mertua, orang tua kita gitu. Iya, itu balik lagi ke rezeki sih. Bahkan di Al-Qur'an juga kan kayak gitu kan. Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah gitu min fadli. Yughnihumullah. Iya min fadli, artinya itu di surat An-Nur ayat 32, artinya kan dan nikahilah dari kalanganmu gitu yang masih bujang, dan ketika kamu masih miskin gitu kan, Allah yang akan memperkaya dirimu dengan karunia-Nya gitu. Fadlillah itu iya, tadi. Kurang lebih kayak gitulah pengertiannya. Itu gue percaya juga. Betul. Tapi yang tadi gue bilang memang harus ada effort. Kedua gue ngerasa minimal sumbernya udah ada gitu. Iya betul. Emang itu tipikal lu tuh, maksudnya bukan tipikal ya. Orang yang punya karakter kayak dia nih, untuk info aja, dia itu harus terstruktur, harus terencana semua. Walaupun memang di situ ada janji dan harapan dari Allah, dia percaya. Cuman biar makin kuat lagi dirinya dia dan bisa memperkuat orang lain supaya bisa percaya sama dia. Nah, dia tuh harus punya planning. Iya, memang harus kayak gitu dong. Iya, maksud gua ketika lu menikah, lu harus punya planning nanti ketika situasinya seperti ini lu seperti apa. Langsung ada solusi. Iya. Menurut gua sih itu juga masuk pertimbangan. Betul memang. Menurut gua. Jadi nggak bisa asal aja gitu. Nikah tuh baik ya, by the way itu baik banget dan banyak karunia kemuliaan di situ. Tapi nggak bisa asal nikah aja gitu menurut gua. Tapi gua nggak tahu ya kenapa Jim. Itu kesiapan juga gitu. Gua ngeliat muka lu ya. Apa? Gua keinget ada kayak banyak konten creator yang nabrak model gitu, sumpama. Maksudnya nabrak model apa? Iya, misalkan kayak sosial eksperimen. Oh iya, oke. Jar, langsung ditanya gitu. Oke. Menurut lo gimana cowok yang misalkan dia mau serius sama lu dan mau nikah sama lu, tapi penghasilannya itu lebih rendah dari lu? Iya. Terus? Ya kan kebanyakan kan kayak gua nggak permasalahkan itu ya. Iya, kayak gue malah jijik sama cowok yang punya mindset seperti itu. Oke, terus? Cuman kalau pemikiran kita sebagai cowok, kita pantas nggak sih gitu kan? Iya, itu sih. Tapi menurut gue juga mungkin itu perempuan berpikiran seperti itu bagus gitu. Tapi kita nggak tahu yang namanya kehidupan nanti ketika bersama beda lagi mungkin. Iya bisa jadi. Itu bisa jadi. Itu kemungkinannya cukup besar. Cukup ada. Jadi misalnya ada situasi yang memang istilahnya misal ada kebutuhan yang mendadak atau apa, pasti sebagai sesama pasangan lah istilahnya kan kita harus ada sumbangsi juga gitu. Betul, khususnya lagi kepala rumah tangga ya. Nah, kepala rumah tangga itu kan dia nakoda ya, maksudnya pimpinannya tuh dia. Kalau misalkan dianya udah nggak ada, lo mau kemana gitu. Betul. Kan pikiran laki kan gitu ya. Cuman kadang ya pemikiran cewek itu tidak ingin memberatkan laki. Itu benar dan itu bagus kayak gitu ya. Tidak tidak memberatkan dan bukan hanya sekedar mahar, Pak.
bukan hanya sekedar marah tapi kayak misal nih, gue udah punya motor, cewek bilang gitu. Ya udah lu gak usah beli motor dah. Lu pakai aja motor gue, tapi kalau misalnya gue mau kemana-mana, dianterin gitu. Oh iya benar. Jadi kayak lebih ke bersatu gitu. Melengkapi puzzle yang kosong gitu. Iya benar. Nah, by the way tadi kan yang An-Nur ayat 32 itu, iya. Itu kan tadi Allah akan memperkayakan dirimu ya. Betul. Tapi ada lanjutannya di ayat 33 tuh. Apa? Wal yastafifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum min fadli. Artinya bagi orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah menjaga dirinya sampai Allah berikan kemampuan untuk menikah. Ada lanjutannya gitu. Pasti ada waktunya. Dan ketika lo emang merasa belum siap menikah, tadi disuruh apa? Menjaga diri. Iya. Bukan emang lo mau menikah tapi lo brutal. enggak kayak gitu. Betul. Itu balik lagi ke pilihan. Betul. Mau nikah langsung atau enggak, atau mau mempan dulu itu pilihan. Tapi ketika lo memang memilih nikahnya nanti, menjaga diri gitu. Betul. Memang itu yang paling susah. Iya, makanya menjaga diri. Nikah adalah sebagai wadah menurut gua. Betul. Untuk kita bisa lebih menjaga diri. Ya, betul. Itu Memang. Itu benar. Lebih mudah untuk menjaga diri kita. Iya, benar. Dari hal-hal yang mudorot. Betul. Dari hal-hal dosa. Tapi tadi lanjutannya kalau emang lu ngerasa belum mampu, hendaklah menjaga diri sampai Allah mampuin lu. Iya, itu sebenarnya balik lagi berarti kan dikasih pilihan. Lu mau monggo, enggak, wes jaga diri. Jaga diri, tapi someday gue bakal ngasih lu kemampuan. Iya, pas untuk. Dan masalah kemampuan menurut gue sangat subjektif dalam arti diri lu sendiri yang tahu. Iya betul. Dan itu bakal masih bisa diimprove loh. Iya, dan bukan cuma ekonomi menurut gua. Betul. Tapi mental masalah juga. Mental, masalah ibaratnya kan nikah itu kan kerjasama menurut gue ya. Iya, emang tadi melengkapi puzzle. Iya, betul. Bukan berarti apa ya tadi? Gue pernah saling main tinggi-tinggian. Itu juga bisa. Tapi gue pernah nonton video gitu ya, seorang YouTuber juga. Kebanyakan laki-laki kayak gini juga kadang-kadang. Gimana? Gue pengen cewek yang A, B, C, D, E, F, G lah. Maksudnya paham, terus cantik segala macam. Iya, kayak banyak kriterianya dia. Tapi gue pengen lo terima gue apa adanya. Nggak bisa. Tapi banyak dong. Nggak bisa. Iya, tapi banyak. Maksud gue itu kayak nggak adil aja gitu. Iya bener. Sekarang logikanya dibalik lah. Tapi nggak adil menurut gue. Tapi banyak yang begitu. Bener. Tapi gue lu pernah ngomong kayak gini dan gue setuju banget. Sebenarnya itu bukan siapa yang cocok sama kita, tapi kita cocok nggak tuh buat orang itu. Iya, itu juga. Iya, jadi lebih kayak ke kitanya dulu. Jangan sosokan kayak lu cocok nggak ya buat gue? Lu oke, misalkan cantik, oke, pinter, oke, kaya iya, soleha iya, nasabnya bagus iya. Nah, gua buat lu cocok apa enggak? Betul. Pas atau enggak? Makanya balik lagi sebenarnya di samping juga menjaga diri tadi, memperbaiki diri lah. Iya, mempersiapkan lah kan. Memang itu juga ada ayat yang laki-laki baik untuk perempuan baik gitu kan ya. Al-musin atau ibun litaibat gitu. Dan yang buruk untuk yang buruk itu kan sebenarnya kecenderungan. Kalau lu orangnya baik, lu cenderung cari yang baik. Ya, makanya buat dicari sama orang yang baik ya lu memperbaiki diri juga. Iya, biar kalau bahasa yang kemarin itu sekufu ya. Sekufu, benar. Iya, jadi kayak apa ya istilahnya? Sebanding lah. Bener. Kalau kata Ustadz Felix Show penonton, bukan perkara cepet-cepetan tapi baik-baikan. Dalam arti nikahnya nih untuk kebaikan, bukan cepet-cepetan gitu. Iya, betul. Tapi betul, setuju gua. Mana yang nikah lu untuk lebih baik gitu? Ada yang cepet nikahnya, cepet juga cerainya. Ada juga. Ada. Cepet keluarnya juga. Iya benar. Dari pengadilan. Keluar dari pengadilan. Iya. Atau kan keluar beli makan. Karena cepet keluar tadi makanya cerai kan. Kan dari pengadilan keluar berarti udah bercerai. Benar. Benar gak sih gua? Jadi mediasi, oke langsung tetap cerai, terus langsung talak. Udah jadiin aja Pak, gitu. Iya. Cepet keluarnya. Benar, cepet keluarnya. Keringetan lagi kan. Nah, tapi menurut buat nyapuin. Iya. Tapi gue mandiri, gue nyapu sendiri. Oh iya benar. Iya. Tapi gue mau tanya sama lo, kenapa pembahasan ini jadi sering banget? Akhirnya ini menurut gue lebih sering dibahas gitu sama anak-anak muda. Karena gini loh, usia kita nih, usia milenial ya, ini udah termasuk usia-usia yang memang kebanyakan teman-teman di usia kita nih dari 20 sampai 30 itu
lagi ajang-ajangnya untuk menikah kan. Iya, tapi zaman dulu kan juga ada orang usia 20-30-an. Tapi gua nggak tahu deh ya, ini menurut gua nggak terlalu banyak dibahas hal kayak gini. Ini bukan suatu permasalahan yang besar banget dulu. Mungkin udah permasalahan tapi nggak sebesar sekarang menurut gua gitu. Kenapa gitu ya? Karena mungkin pertama ya dari zaman udah berubah. Zaman Pasti. artinya informasi terus kecemasan, mental health itu pasti Iya. beda-beda semua dong. Oke. Ya kan apalagi cara mendidik orang tua ke anak itu kan mesti beda dong. Kayak orang dulu kebanyakan anak itu belasan. Nah kalau orang orang tua zaman kita sekarang itu paling ya 3, 4 anak. Oh, mana? Gila 40 loh. Miara kutu Dia loh. miara anak yatim 40 orang kan bagus. Betul, Bagus. bukan melahirkan anak 40 kan. Iya kan bagus. Iya, tapi ini gue ngomongin melahirkan anak belasan orang gitu. Nah mungkin cara mendidik, mental health, informasi itu tuh di zaman saat ini tuh lebih mudah diserap dan didapat. Jadi mental health juga mudah rusak juga. Iya. Informasi juga mudah rusak juga kalau misalkan karena saking gampangnya didapat gitu. Iya, tapi gue juga bingung sih sebetulnya gitu. Gue bingung beneran. Kenapa ini jadi masalah banget? Tapi gue bingung juga. Karena di satu sisi kita tahu, maksudnya kita juga pengen ngambil anak orang, perempuan misalnya kan kita laki-laki ya. Jangan kayak gitu dong, kayak ngeringkus orang. Artinya mau menikahi. Nah, Berarti gitu kan kita enak ambil bahasanya itu ya. anak perempuan gitu kan. Ngambil anak orang. Nah, ketika dia udah Dia pengen dibesarkan, nyulik. iya maksud gua ketika dia dibesarkan dengan penuh cinta, kita nggak bisa memberikan yang istilahnya cinta sebesar itu atau kelayakan sebesar orang tuanya, kita juga merasa nggak enak gitu. Betul, Tapi di satu sisi orang tua juga harusnya kan tidak memberatkan untuk anaknya dinikahi. Benar. Makanya gue bingung. Gue sebenarnya bingung aja gitu. Itu tadi yang gue bilang, ditambah lagi mungkin ini juga faktornya Pak. Lo ngerasain gak sih anak-anak sekarang tuh gedenya tuh kecepetan gitu? Iya mungkin karena pengaruh lingkungan dan lain-lain. Iya benar. Jadi kayak pemikirannya tuh udah banyak banget ke negatif thinkingnya. Dan mungkin perkara lingkungan juga bisa menurut gue. Betul. Jadi faktor itu. Jadi kayak misalnya dia di lingkungan keluarganya lah atau lingkungan dia lah pokoknya teman atau apa. Mungkin pernikahannya baik yang gagal itu bisa jadi berdampak. Betul, iya. Jadi dia pengennya menikah secara perfect padahal menurut gue nggak bisa juga perfect. Gue pun menyadari itu gitu. Iya. Tapi memang kita harus mempersiapkan sebisa yang kita bisa. Iya, seoptimal mungkin bagaimana bisa ya menjadi sempurna, walaupun nggak sempurna, tapi kan seenggaknya kita udah effort buat jalan ke sempurna. Iya, kalau gue sih lebih berpikir apa ya namanya, ketika lu sudah lumayan mapan, artinya gas. Iya, maksud gue adalah mengurangi masalah lah. Ya, betul, kan Bang. itu kan nanti persoalannya ada dengan keluarga. Iya, gitu. pasti. Dan ketika lu sudah mapan, artinya bisa hidup juga berpisah dari orang tua gitu kan. Karena itu penting juga. Gue ingat kata-katanya Ustadz Salim Afila tuh waktu itu. Beliau bilang kan waktu menikah memang beliau belum mapan banget tapi dia ngerasa udah mampu kasih nafkah meskipun belum banyak tapi makanya dia menikah gitu lah. Makanya balik lagi itu subjektif kan. Iya, betul. Terus dia bilang pokoknya saya mau pisah sama orang tua. Dia juga biar bisa sama orang tuanya. Kenapa dia bilang? Sesuatu yang baik kalau terus-terusan bisa jadi nggak baik dia bilang. Oh, tak dulu. Sesuatu yang baik kalau misalkan terjadi terus-terusan Bisa jadi nggak baik. Ini gue bisa jadi salah kata tapi gue apa ya secara makna lah gitu. Bisa jadi kata-katanya beda gitu. Iya, yang iya. gue tonton gitu. Coba contohnya. Dia kasih analogi gini. Iya, gimana? Setiap saya main ke rumah mertua saya makan tuh enak banget ngerasa. Maksudnya kayak mertua pun juga ngerasa wah ini Ustadz Salim kalau datang ke rumah tuh dimasakin apa aja seneng, makannya enak, saya juga seneng jadinya. Tapi dia bilang saya nggak mungkin tiap hari makan kayak gitu. Iya betul, gue udah paham. Poinnya gue udah paham, benar. Jadi ya itu benar juga yang dibilang, sesuatu yang baik kalau misalkan terus-terusan itu bisa jadi nggak baik gitu. Jadi ibaratnya untuk menjaga hubungan baik juga gitu loh. Benar. Sebetulnya. Kadang juga ya biasa aja itu bisa jadi lebih baik. Iya. Nggak usah terlalu baik gitu, maksudnya nggak usah terlalu enak gitu. Iya makanya mapan dalam arti gue bilang tadi mapan subjektif banget, tapi mapan penting menurut gue. Ya. Untuk menghindari hal-hal yang mungkin seperti tadi atau yang lain juga gitu. Betul. Mungkin yang kita nggak pikirin, nggak kita omongin gitu kan pasti ada. Pasti ada gitu maksud gue. Mungkin teman-teman mikirin sesuatu yang sebenarnya kayak gini juga. Itu bisa jadi. Bisa jadi. Dan kalau yang bilang nikah dulu, balik lagi itu tergantung mungkin situasi keluarga juga ya. Betul. Karena misalnya sebetulnya
orang tua nih ya emang paham gitu, ya emang paham daripada anak gua zina gua nikahin. Meskipun anaknya mungkin belum paham banget, nggak apa-apa masih disokong, gua sokong gitu. Atau gua siapin program, misalnya gua buatin bisnis, gua bantu atau lu bantu bisnis gua dulu, itu nggak masalah juga. Seenggaknya terjaga. Terjaga. Tapi kan nggak semua orang tua punya pemahaman dan mungkin kemampuan seperti itu. Ya betul. Jadi Kita lihat juga. tergantung keadaan lu juga sih menurut gua. Iya bener. Ya kalau misalkan lu yang mau harusnya lu yang usaha gitu kan. Iya, seenggaknya minimal. Tapi gue pribadi kalau mungkin gue jadi orang tua dan gue punya kemampuan, gue prefer nikahin anak gue dulu sih. Untuk ngejaga menurut gue. Iya, ngejaga dirinya dia. Iya. Ngejaga dari apa. Meskipun gue masih ngebantu ya secara finansial atau apa, gue nggak terlalu masalah. Fine-fine aja. Fine-fine aja kalau gue punya kemampuan gitu. Kalau nggak punya, itu beda lagi kan, makanya. dulu lu. Setiap orang beda-beda gitu kan. Makanya, emang bisa panjang nih konten. Bisa dari subuh sampai subuh 6 hari lagi. Gile, kagak mandi, kagak makan, apa duduk doang sini, ngantuk iya gitu. Ngantuk udah. Subuh sampai subuh 6 hari kemudian. Ya Coba kalau gitu. pandangan lu Sama. Iya kan, jadi kayaknya nggak bisa disamaratakan gitu. Betul, memang kayak kita nggak bisa menyalahkan siapapun di sini. Maksudnya kayak orang tua gua susah, orang tua gua sederhana. Itu nggak bisa disalahin juga. Iya, enggak ya. Sekarang gini kan, itu kan kehidupan nanti ya lu yang akan jalanin. Ya seenggaknya lu coba berusaha lah. Iya, tapi intinya patokannya tadi aja 2 ayat tadi menurut gue Ya bisa tuh. betul. Kalau Dua ayat memang tadi An-Nur 22, 32 sama 33. Iya, intinya kalau lu mau nikah gak usah takut Allah bakal kasih rezeki, dikayain nanti. Tapi lanjutannya kalau emang lu ngerasa belum mampu, jaga diri sampai Allah kasih kemampuan. Berarti dikasih opsi. Iya, opsi. Betul. Dikasih opsi. Makanya kan nikah itu pilihan, tapi di dalam pernikahan banyak kemuliaan dan banyak pahala itu. Betul. Dan memang itu sebagai wadah untuk manusia kan butuh kasih sayang. Betul. Butuh apalah, intinya kebutuhan juga ada gitu. Sebagai penutup kata-kata terakhir mungkin. Menikah di KUA aja simple. Betul. Simpelan omongan lu. Namanya Menikah di kau aja simpel. kemarin soalnya gue abis ke KUA gitu masih kan. Ngapain lu nikah? Nganterin saudara yang kerja di situ. Oh, kerja gue kira nikah terus. Jadi abis cerita kepala KUA-nya tadi abis nikahin orang, gue langsung mikir, simpel banget nikah di KUA ya. Maksudnya tinggal dateng, ada saksi, salaman, doa, kelar. Iya. Ya maksudnya nggak perlu nyiapin makan atau apa. Betul. Kalau mau resepsi nggak apa-apa. Tapi kan biasanya akad sama resepsi jadi 2 kali nih. Iya betul. Biasanya akad pagi, resepsi Iya, siang. gue jadi mikir simple gitu. Iya nggak sih? Kata-kata Denny. Tapi terserah, ini pilihan lagi. Mau diikutin boleh, ya enggak juga nggak apa-apa. Asal lu mau nikah di kelurahan juga nggak apa-apa. Di lapangan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu, bebas-bebas aja. Tapi tadi gue mikirnya simple aja gitu, jadi ya Murah gitu. Iya, gue pikir simple ya gitu, pikiran gue langsung gitu loh. Nggak perlu mikirin tenda apa, nggak usah. Iya dong, Salon. nggak usah. Gambus. Nggak usah ya, gambus juga nggak usah. Roti buaya nggak usah. Aduh, tetap itu nanti kan resepsi. Iya, resepsi beda lagi. Maksud gue jadi nggak bikin 2 acara gitu loh. Jadinya, ya mau bikin acaranya 2 minggu juga nggak apa-apa. Silakan kalau kuat. Iya, kan takutnya nggak tahan ya. Iya, Pengen istirahat kan capek. Acara kalau lama capek anjir. Bener. Nggak tahan, pengen istirahat. Iya, capek. Kan bisa ya ngomongnya takutnya kan kecapean. Terus sampai nggak tahan gitu loh. Kan kayak Ya udahlah, pokoknya kayak gitu teman-teman. Teman-teman boleh share pendapat juga ya di komen. Iya Kalau dong. teman-teman punya pendapat yang beda atau curhat juga boleh, suasananya kayak gimana. Mungkin teman-teman gitu, dan juga asal sopan yang penting. Ya gue selalu ngingetin gitu. Kalau nggak sopan gue juga malas jawabnya gitu. Oke, gila. Oke, boleh. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dan juga udah subscribe. Tapi yang belum subscribe ya, like, share, komen juga. Dan juga apa ya, tunggu aja video berikutnya dari kami. Insya Allah tetap ada terus gitu video dari spekulasi. 3 kali seminggu. Betul. Kalau minum obat 3 kali sehari, kita 3 kali seminggu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.